Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsianus Yunus Jeki dengan NPM 0221181773 dengan mata kuliah Manajemen Informasi Sistem. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan Manajemen Informasi Sistem. Yang pertama itu bab 6, metodologi siklus hidup sistem. Kesimpulannya itu evaluasi sistem berbasis komputer mengikuti suatu pola yang disebut siklus sistem. Tahap pertama dalam metodologi siklus hidup sistem itu yaitu ada perencanaan, yang kedua analisis, yang ketiga rancangan dan penerapan. 4 tahap tersebut bagi pengembangan. Istilah siklus hidup pengembangan sistem sering digunakan bagi 4 tahap ini. Tahap yang kelima adalah tahap penggunaan. Tanggung jawab manajemen siklus hidup dapat berada pada beberapa tingkat organisasi. SIBK sangat penting khususnya bagi seorang manajer harus mampu menyadari adanya satu masalah, mendefinisikan suatu masalah, menentukan tujuan sistem, mengidentifikasi kendala sistem. Yang kedua itu bab 7, dasar-dasar pemrosesan komputer. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam komputer itu terdapat sebuah komponen-komponen yang semuanya berinteraksi atau saling bekerjasama dan membuat suatu sistem prosesan. Keseluruhan komponen perangkat input, output, dan software dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam pemecahan masalah. Semuanya saling berhubungan dan mendukung kegiatan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu bab 8, implikasi etis dari teknologi informasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Sama halnya seperti pelaksanaan teknologi informasi, walaupun berkecimpung di dunia maya, namun perlu mengetahui regulasi yang ada. Oleh karena itu, perlindungan terhadap akses masuk untuk suatu komputer diperlukan. Untuk menjaga itu semua, diperlukanlah sebuah aturan dan undang-undang yang mengatur mengenai itu. Banyak negara maju telah mempunyai undang-undang khusus mengenai komputer. Hal ini dapat ditimbulkan bukan hanya masalah akses data pribadi secara bebas, tapi juga menyangkut kejahatan komputer dan juga hak paten perangkat lunak. Intinya hal yang perlu diketahui yaitu moral, di mana moral adalah keyakinan dan penilaian secara tradisi tentang baik atau buruknya hal yang dilakukan. Moral juga merupakan institusi sosial yang memiliki sejarah dan aturan-aturan tertentu. Kita mulai mempelajari aturan-aturan moral sejak masa anak-anak. Kita dapatkan itu mulai dari orang tua, keluarga, lingkungan rumah, ataupun lingkungan sekolah dan masyarakat. Dengan terciptanya moral manusia yang bagus akan memperlancar proses kehidupan yang aman dan sejahtera. Dengan demikian tidak terjadi pelanggaran dalam hal apapun seperti contoh teknologi informasi di atas. Yang keempat yaitu tahap analisis dan investigasi sistem. Kesimpulannya yaitu intinya dari tahap analisis ini dan investasi sistem adalah di mana kita harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen sekarang ini. Sehingga satu sistem perlu dikembangkan pada tahap penganalisaan dan investigasi masalah sebuah sistem. Untuk melakukan investigasi dengan tepat sehingga didapatkan konsep sebuah sistem informasi yang sedang berjalan maupun yang akan dibuat nantinya, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang antara lain meliputi observasi langsung, wawancara,
kuesioner, dan pengambilan sampel dokumen. Yang kelima yaitu e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Seperti kita tahu, pada zaman sekarang ini e-commerce sedang menjadi tren dalam melakukan kegiatan bisnis. Perdagangan elektronik adalah sebuah proses yang berhubungan dengan penjualan barang dan jasa melalui media internet. Hal ini juga saya liputi aktivitas yang membantu transisi di pasar seperti periklanan, pemasaran, pelayanan, pelanggaran, keamanan, pembayaran, dan pengiriman. Hampir semua perusahaan dunia sudah menggunakan sistem e-commerce. Hal ini dilakukan perusahaan karena ingin selalu dapat memanjakan konsumennya. Pada perdagangan elektronik ini, konsumen menjadi lebih mudah dalam hal berbelanja barang yang diinginkan. Perdagangan elektronik terbukti menjadi pilihan tren pemasaran di zaman ini. Hal ini terbukti dari peningkatan penjualan dengan menggunakan sistem e-commerce naik drastis setiap tahunnya. Dan dalam dunia bisnis saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah teknologi, apalagi dunia bisnis saat ini sudah berbasis online, sehingga membuat bisnis saat ini menjadi efisien, praktis, dan mempermudah dalam menjual dan membeli sebuah barang. Dengan berkembangnya teknologi pada masa sekarang, sangat mempermudah kegiatan manusia dalam berbisnis karena sudah banyak sekali e-commerce yang ada. Tinggal kitanya saja yang memanfaatkan itu dengan baik dan menjadikan itu sebagai peluang bisnis yang besar. Yang keenam itu sistem informasi manajemen dan perannya dalam operasional perusahaan. Merupakan suatu sistem di dalam satu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pesta luar tertentu. Dengan laporan-laporan yang diperlukan, adanya sistem informasi dalam sebuah perusahaan sangat dapat membantu para karyawan dalam bekerja. Jadi pekerja mereka menjadi efektif dan efisien. Penerapan seperti ini berguna juga bagi perusahaan mulailah ke atas, di mana untuk menghasilkan model manajemen sistem informasi bisnis yang efektif dan efisien dengan hasil maksimal bagi bisnis rintisan. Sistem itu penting dalam kehidupan, sehingga setiap orang, terutama pekerja kantor, harus mengerti respon terhadap perubahan dalam teknologi informasi sebagai ganti dari merencanakan untuk menghadapinya, dan menggunakan perubahan tersebut sebagai suatu keunggulan kompetitif. Dan sistem informasi manajemen harus digunakan sangat baik agar dapat mengantisipasi dan memahami peluang ekonomi sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi baru, serta membantu menjamin kualitas keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan sistem informasi suatu manajemen. Demikian presentasi kesimpulan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.